Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para ulama, jemaah salat subuh Nurus Sobah yang pada pagi ini bertempat di Masjid Qudsi. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, kesehatan, kesempatan. Pada subuh ini kita dapat melaksanakan solat subuh berjamaah di Masjid Qudsi, insyaallah dalam rangka rutinan subuh keliling yang dilaksanakan oleh pengurus Masjid Agung Utsman Al Khair. Saya mengisi waktu saja Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, karena beliau sedang mengambil kitab yang ketinggalan sedikit. Mudah-mudahan ada makna. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kampung kita, negeri kita, anak cucu kita selamat, sehat walafiat. Karena insyaallah kita sedang diuji tentang ketawakalan kita, tentang kekuatan iman kita sedang diuji. Saya barusan subuh ini juga dapat berita dari anak saya, mendadak jam 11 malam diliburkan dengan waktu yang tidak ditentukan. Mulai hari ini bisa dijemput anak-anak pondok Darul Quran. Jadi saya juga mesti menjemput. Mungkin habis pagi ini saya berangkat ke Pontianak lanjut ke Jakarta. Oleh karena itu, maka diawali setiap penceramah mungkin yang ngasihkan pengajian ada bahasa kita bersyukur kepada Allah, gitu kan. Padahal syukur itu sama dengan iman, ya. Diucapkan, kemudian tasdiqum bil qalbi wa arkan bil af'al, dilaksanakan dengan tindakan, dengan tingkah laku. Dia diucapkan oleh hati, ya, kemudian tasdiqum bil qalbi, diucapkan lisan, dibetulkan oleh hati. Dan tanda bahwa kita membetulkan hati kita mengucapkan itu, melisankan itu, dilakukan dengan amal perbuatan. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali dikatakan setidaknya ada 3 macam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, syukur karena iman dan Islam. Ini nikmat paling besar. Kita hari ini beragama Islam, insya Allah juga beriman. Itu merupakan nikmat dan anugerah terbesar sepanjang hidup kita. Kita bersyukur kepada Allah karena minimal kita dilahirkan atas orang tua, bapak dan ibu kita dengan beragama Islam. Kalau orang tua kita tidak beragama Islam, mungkin kita bukan Islam, mungkin kita tidak iman. Oleh karena itu, atas takdir yang Allah berikan kepada kita, kalau kita ini iman dan Islam, ini adalah syukur pertama yang mesti kita syukuri atas nikmat ini. Yang kedua adalah syukur atas nikmat kesehatan. Ini tidak bisa diukur Bapak Ibu sekalian dengan nikmat yang lain. Nikmat sehat itu penting, sangat penting. Kita betapa nikmatnya mata kalau mata kita udah bermasalah. Mau baca huruf berangkai pula tak nampak. Pandai pula Al-Quran itu macam berpencar gitu. Nah, saya udah mulai juga. Nah, kan? Itu betapa nikmatnya mata kalau mata kita udah bermasalah.
Betapa nikmatnya gigi kalau gigi kita udah mulai sakit. Waktu masih muda, tulang ayam dikunyah, tebu digigit, ya, kepiting dimakan. Tapi begitu gigi udah bermasalah, jangankan tulang, daging ayam pun udah mulai bermasalah kita untuk makan. Jadi betapa nikmatnya gigi kalau kita sudah sakit gigi. Betapa nikmatnya sehat kalau kita udah demam. Maka kita nyiapkan sabar, Pak. Sabar ketika dicaci maki, sabar ketika dihina. Ada lagi satu sabar yang mesti kita siapkan, adalah sabar ketika kita sakit. Sabar kita sakit bukan berarti kita harus tidak mesti minum obat. Kita gigil. Sakit, Pak? Iya. Minum obat, Pak? Enggak. Ngapa? Sabar. Bukan begitu. Sabar ketika sakit adalah sabar kita tetap meminum obat, tetapi kalau keputusan Allah belum memberikan sehat atas sakit itu, maka kita bersabar atas keputusan Allah. Bisa enggak Bapak Ibu kita membayangkan orang mesti sabar terbaring karena hanya satu persoalan? Apa itu? Stroke. Orang stroke itu otak dan akalnya itu masih sehat, Pak. Maka kalau ada ketemu orang tua yang stroke, anaknya yang mesti sabar. Malah orang stroke yang temperamennya tinggi. Karena apa? Karena dia juga kesal dengan dirinya, apa yang dia lakukan tidak ingin. Kalau kita sehat, Bapak Ibu sekalian, perintah antara otak dengan otot kita nyambung. Kita bilang dalam perintah otak kita, angkat baunya, angkat. Orang stroke, perintah antara otak dengan ototnya udah nggak nyambung, angkat, nggak bisa diangkat, karena perintahnya sudah tidak nyambung. Ya, saya persingkat, itu nikmat sehat. Terakhir, yang pertama nikmat iman dan Islam, kedua nikmat sehat, yang ketiga nikmat usia. Allah berikan kita usia yang hari ini sudah 40, sudah 45 tahun, sudah 55 tahun, sudah 60 tahun, apalagi yang sudah mencapai usia Rasulullah 63 tahun. Ini wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat itu. Betapa banyaknya nikmat yang kita pakai dengan usia 45 tahun, dengan usia 55 tahun, apalagi dengan usia lewat 63 tahun. Betapa banyaknya nikmat itu, maka syukur atas nikmat yang Allah berikan itu tidak lain adalah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara syukur, Bapak? Dua saja. Pertama, ucapkanlah banyak-banyak alhamdulillah. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Ibrahim selamat dari api, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Coba lihat dalam Sirah Nabawiyah. Lihatlah apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus ketika selamat dari ikan. Yang diucapkannya pertama apa? Alhamdulillah. Segala kita lihat dalam sejarah Nabi dan Rasul ketika selamat dari bala bencana, dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi betapa pentingnya ucapan itu. Yang kedua setelah diucapkan adalah dengan melakukan amal ibadah, tanda wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melakukan amal ibadah selama nikmat sehat yang kita pakai itu. Karena nikmat usia muda, betapa nikmatnya sujud kepada Allah ketika usia masih muda. Ketika tua nikmat juga, tapi bangunnya mesti butuh waktu 5 menit membetulkan badan. Kalau langsung berdiri bisa tumbang. Karena apa? Mungkin karena darah udah tidak stabil. Tetapi waktu muda begitu bangun langsung berdiri, langsung wudhu kita bisa. Kenapa? Nikmat usia muda, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekelumit itu untuk mengisi waktu
pas Pak Kiai sudah datang mengambil kitab. Demikian mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, Nurus Sobah jemaah keliling kita ini makin banyak, ajak kita MLM, multi level marketing, mungkin mengajak. Saya sempat tadi pas ke sini ketemu jemaah di musola di samping rumah saya, bilang habis sholat ke sini. Ini mungkin belum ada yang datang, mudah-mudahan makin banyak kita mengajak teman-teman kita untuk gabung, insyaallah manfaatnya minimal kita silaturahmi dan saling meningkatkan girah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.